Jadi Serunai Hati itu merupakan aplikasi yang bagus banget teman-teman yang ada di Android yang teman-teman bisa install dengan muatan 11 MB. Nah, Serunai Hati itu adalah suatu program aplikasi yang teman-teman bisa download ketika teman-teman itu mau curhat, mau konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Kemahasiswaan, tentunya masih bersama Hetty di sini. Luar biasa sekali hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Wih. Luar biasa. Siapa lagi nih ya? Kelihatannya teman-teman udah pernah melihat di podcast sebelumnya ya atau podcast yang lainnya, tetapi jangan bosan teman-teman karena narasumber kita kali ini ternyata multitasking banget ya. Banyak banget hal yang bisa kita perbincangkan dengan beliau. Dan salah satunya tema pada hari ini adalah tema yang cukup berbeda ya. Dan ini merupakan tema yang mungkin lagi hype banget di Indonesia khususnya karena mendengar beberapa kasus berkaitan dengan kesehatan mental di Indonesia saat ini. Oke, langsung saja nih ya, daripada teman-teman penasaran, kita langsung berkenalan lagi dengan narasumber kita. Ada Mr. Andri. Oke, ketemu lagi di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan dan bisa bersinergi bersama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin boleh dikenalkan sedikit aja nih dari Mr. Andre. Mungkin teman-teman yang di luar sana kemarin belum nonton podcast yang sebelumnya, jadi kita kenalan dulu sekarang ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mr. Andri Hidayatullah. Biasanya teman-teman memanggil saya Mas Andri bisa, Pak Andri bisa, terserah lah ya. Nah, hari ini kita diberikan amanah di SATC, khususnya dari Bunda Fatmah ya, selaku pemegang ya, ketua SATC. Nah, hari ini kita akan ada satu ulasan yang luar biasa teman-teman semua tentang satu bahasan yang ini dibutuhkan untuk kita semua, yaitu Serunai Hati. Gimana ini nih? ya? Ulangi Oke. Oke. Serunai Hati. Yes. Oke. Jadi di situ adalah bahasan tentang kasih sayang sebenarnya ya. Jadi kita membutuhkan satu satu psikologi yang membantu kita untuk bisa mengenali diri gitu ya, mengenali ada permasalahan di dalam diri dan lain-lainnya. Tentunya kita nanti akan bahas satu hal yang penting ya. Oke. Ya, jadi seperti yang udah disampaikan tadi sama Mr. Andri ya, kita sudah akan memasuki materinya. Dan materinya ini berkaitan dengan salah satu aplikasi yang dibuat oleh SATC. Aplikasi apa sih sebenarnya? Nah, ini namanya adalah Serunai Hati. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Serunai Hati itu sebenarnya apa sih, Mr. Andri? Baik, ini bagus banget pertanyaannya. Kita langsung menjawab dengan jawaban yang padat. Jadi Serunai Hati itu merupakan aplikasi yang bagus banget teman-teman yang ada di Android yang teman-teman bisa install dengan muatan 11 MB. Nah, Serunai Hati itu adalah suatu program aplikasi yang teman-teman bisa download ketika teman-teman itu mau curhat, mau konsultasi. Tapi tentunya sebelum masuk ke Serunai Hati, teman-teman itu punya dosen-dosen pembimbing akademik yang nanti mereka mengarahkan pertama kali untuk teman-teman yang punya permasalahan, dan ketika permasalahan itu tidak bisa diatasi di fakultas, maka bisa diarahkan ke SATC. Tentunya teman-teman harus masuk dulu di Serunai Hati. Jadi kalau nanti teman-teman sudah download kemudian mengisi, teman-teman di situ bisa memilih kok. Jadi program menunya banyak. Konselornya dengan siapa, mau jam berapa, mau permasalahan apa, itu benar-benar terjamin. Dan itu khusus untuk mahasiswa UMP yang tidak ada di tempat lain. Keren kan? Jadi sebenarnya aplikasi Serunai Hati ini adalah aplikasi yang memfasilitasi mahasiswa untuk curhat gitu ya. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman yang punya permasalahan mungkin akademik dan tidak hanya akademis, non-akademis juga bisa. Jadi buat teman-teman yang
mungkin selama ini nggak biasa curhat dengan temannya gitu ya, nggak biasa curhat dengan mungkin orang tua gitu, bisa Betul. curhat lewat Serunai Hati. Dan teman-teman. tentunya konselornya itu adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Oke. Jadi bukan asal ambil, Mbak. Jadi ini adalah satu ilmu yang penting ya. Dan teman-teman akan dijamin kerahasiaannya, tidak akan dibeberkan kemana-mana karena ini memang satu hal yang memang harus di keep gitu ya, harus diberikan solusi dan kita memang berdasarkan solusi ya. Artinya teman-teman itu akan dikembangkan sesuai dengan arahan yang akan diberikan dan tentunya itu semua dengan keilmuan yang luar biasa. Jadi jangan ragu, jangan malu dan terus gali potensi diri teman-teman, tidak hanya masalah akademik, tetapi non-akademik juga bisa akan terselesaikan. Begitu Mbak Heti. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya tentang aplikasi Serunai Hati ini. Jadi nanti teman-teman bisa download aplikasinya lewat Google Play Store atau Betul mungkin yang sekali. punya iPhone gitu ya, mungkin Phone. pakai App Store Smartphone. itu di ini ya, ada linknya gitu ya Semua biasanya. iya, dan itu mudah banget kok. Oke, jadi nanti caranya. teman-teman ada kita kasih tutorialnya tapi di akhir video, makanya teman-teman harus nonton video podcast ini sampai selesai ya. Nanti di akhir video akan ada video tutorial gimana sih cara mengunduh, kemudian teman-teman gimana caranya menggunakan aplikasi Serunai Hati. Nah, tadi juga disampaikan nih sama Mr. Andri bahwa teman-teman yang misalkan mau curhat di Serunai Hati itu pertama-tama harus menghubungi dosen PA-nya dulu ya, Betul Mr. sekali. Andri. Jadi kita itu sudah punya fasilitas yang sangat banyak. Salah satunya adalah memfasilitasi dengan dosen PA, pembimbing akademik. Jadi teman-teman boleh curhat dulu ke dosen pembimbing akademik teman-teman. Nanti kalau misalkan memang belum bisa terselesaikan baru ya bisa curhat melalui SATC atau lewat Serunai Hati ini. Betul sekali, karena sebenarnya kan teman-teman sudah difasilitasi di UMP dengan dosen pendamping akademik ya. Mereka adalah orang tua kedua setelah orang tua teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Jadi fungsi mereka tidak hanya mengarahkan dalam bidang akademik, tetapi mengarahkan pada bidang non akademik. Tetapi ketika permasalahan yang itu belum terselesaikan, maka kita bisa menggunakan salah satu fasilitas yang luar biasa yang dibuat oleh SATC dengan menggunakan Serunai Hati itu gitu. Dan kalau misalnya bingung banget ya bisa datang ke BKA lantai 2 ke SATC, itu di situ ada kontak personnya ya. Nanti teman-teman bisa hubungi gimana sih caranya gitu ya, bisa berdiskusi atau mau tanya-tanya yang lain juga boleh gitu ya. Oke, ini luar biasa banget ya. SATC, Student Advisory Training and Center. Training Center ya. Betul Ini sekali. merupakan bukan biro ya. Jadi center Unit. ya. Center. Unit Oke. yang memberikan ide dan gagasan untuk membuat aplikasi Serunai Hati ini. Yes, Betul ya Mr. betul Andri. sekali. Nah, sebenarnya dari SATC sendiri apa sih yang melatar belakangi SATC untuk akhirnya membuat aplikasi Serunai Hati ini, Mr. Andri? Oke, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan dan bagus banget. Sebenarnya kenapa sih kita membuat itu? Itu sebenarnya untuk memfasilitasi mahasiswa biar mudah untuk berinteraksi dengan dosen, dengan konselor, dengan siapapun ketika kita memiliki suatu permasalahan di akademik dan non akademik. Biasanya kan kita mau curhat malu ya Mbak, kita mau sharing malu. Nah kita sekarang wadahi dengan satu fasilitas yang bagus banget, yang teman-teman dijamin kerahasiaannya, dan di situ teman-teman bisa mengutarakan suatu hal yang menjadi masalahnya. Jadi dengan adanya satu aplikasi ini itu mempermudah mahasiswa untuk komunikasi mencari solusi, Mbak. Jadi begitu caranya. Oke. Nah, terus kalau misalkan ngomong-ngomong soal sasaran dari aplikasi Serunai Hati nih ya, Mr. Andri ya. Kita kan mahasiswa banyak banget nih, Mr. Andri. Betul ada sekali. mungkin mahasiswa pasca sarjana, ada mahasiswa mungkin yang dari luar negeri gitu ya, atau mungkin ada masyarakat lokal dari Banyumas. Nah, ini aplikasi Serunai Hati itu bisa diakses oleh siapa sih, Mr. Andri? Apa mungkin cuma masyarakat Kembaran aja misalnya? Atau mungkin cuma mahasiswa psikologi aja gitu? Yes. Ini menariknya di Serunai Hati ya teman-teman semua. Jadi sasarannya itu untuk semua mahasiswa UMP dari D3, S1 gitu ya. Dan tidak hanya mahasiswa yang dari Indonesia, tetapi memang Serunai Hati ini difasilitasi untuk yang internasional. Jadi kita itu ada mahasiswa-mahasiswa internasional dari luar negeri. Ketika mereka punya permasalahan juga bisa untuk bisa welcome di Serunai Hati. Nanti kita ada konselor yang memang ahli di bidangnya dan menguasai bahasa untuk tidak hanya
mahasiswa yang domestik, tetapi yang internasional itu pun bisa dilayani. Inilah kelebihan dari Serunai Hati, Mbak. Wow, Keren luar kan? biasa. Jadi nanti bisa ditangani secara khusus juga ya oleh mungkin konselor-konselor atau mungkin dari psikolog-psikolog yang memang mereka sudah mahir juga berbahasa Inggris ya. Betul Sudah sekali. fasih berbahasa Inggris. Jadi Oke. jangan khawatir buat teman-teman mahasiswa internasional ya. Mungkin nanti boleh dikasih ini ya, translate dalam bahasa Inggrisnya ya, Mas Bimo selaku pengeditnya ya. Supaya teman-teman dari mahasiswa yang dari internasional, dari luar negeri bisa juga mengakses Serunai Hati, dan mereka juga nggak bingung nih gimana sih cara menggunakan aplikasi Serunai Hati gitu ya. Siapa tahu karena aduh ini kayaknya bahasanya bahasa Indonesia semua ya, bingung ya mau menggunakannya gimana. Nanti mungkin boleh juga dikasih tutorialnya ya teman-teman. Dan jangan bingung, ternyata di Serunai Hati juga di situ ada menu-menu yang khusus untuk bahasa Inggrisnya. Jadi yang internasional juga jangan bingung. Jadi pasti akan sama gitu ya. Lengkap sekali ya teman-teman. Baru tahu ya, karena mungkin saya udah bukan mahasiswa lagi. Oke. Tapi boleh nanti teman-teman, ternyata ada pemilihan bahasa juga. Jadi buat mahasiswa yang internasional nggak usah khawatir, aplikasi Serunai Hati ini benar-benar friendly sekali ya untuk mahasiswa internasional juga gitu. Jadi nggak cuma masyarakat kembaran aja yang bisa mengakses ya, semuanya bisa mengakses. Begitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal aplikasi Serunai Hati, ini kan aplikasi yang sebenarnya nanti digunakan untuk curhat secara pribadi juga ya. Betul ya, sekali. Ini kan kadang kan masalah-masalah pribadi gitu ya Mr. Andri, mungkin masalah dengan orang tua atau mungkin masalah dengan pacar misalnya ya kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu, atau mungkin masalah akademik yang mungkin nggak bisa diceritakan oleh orang lain. Ini kan butuh privacy yang penanganan khusus ya, betul. luar biasa gitu. Nah kalau Serunai Hati itu jaminannya apa sih Mr. Andri? Kok maksudnya emang bener nih kita privasinya terjamin, rahasianya terjamin gitu. Ada nggak sih jaminan dari SATC atau Serunai Hati sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa? Oke, jadi memang ini satu aplikasi yang didesain khusus untuk semua mahasiswa UMP yang memang kita jamin kerahasiaannya tidak boleh keluar ke yang lain. Jadi informasi ini hanya cukup diketahui oleh orang yang bermasalah, kemudian konselornya. Kemudian kita akan jamin di reportnya itu tidak akan pernah kita share ke yang lain-lain. Jadi memang benar-benar solutif ya, solutif untuk menangani masalah. Ya. Jadi teman-teman bisa datang ke SATC dan tentunya melalui satu aplikasi ini teman-teman bisa janjian dulu kan gitu ya. Timingnya kapan, harinya apa, waktunya kapan, masalahnya apa. Jadi sehingga konselor ketika menangani khusus itu akan benar-benar diperdalam ya. Ketika teman-teman nanti pertemuan 1 belum selesai ya pertemuan 2 ya. Nanti misalnya di online belum puas bisa di offline. Jadi teman-teman akan benar-benar dilayani dengan sepenuh hati. Namanya juga Serunai Hati. Jadi melayani dengan sepenuh hati permasalahan teman-teman yang ada. Jadi kalau bisa kita solutifkan sendiri dan kita bisa menanganinya ya it's no problem. Tapi ketika itu sudah tahapan permasalahan yang dalam, maka ya kita arahkan kepada orang yang ahli gitu ya untuk menangani masalah ini. Kita nggak mau setengah-setengah, Mbak. Ya, jadi kita memang untuk memberikan pelayanan yang bagus untuk khususnya mahasiswa UMP begitu. Jadi kita benar-benar keep your secrets gitu ya. Kita jamin rahasianya gitu ya. Baik, kira-kira itu. Ya, jadi tentunya juga teman-teman mahasiswa itu nanti akan dijamin kerahasiaannya ketika curhat dengan Serunai Hati ya teman-teman, gak usah khawatir. Jadi teman-teman yang memang merasa nih lagi, aduh aku lagi bimbang ragu gitu ya, bimbang ragu kayak lagu ya, bimbang ragu, mungkin ada permasalahan akademik atau permasalahan yang lainnya, bisa segera untuk daftar di Serunai Hati dan bisa konseling secara gratis. Begitu ya Mr. Andri. Jadi selain ada Serunai Hati juga, SATC itu juga melayani konseling secara offline juga ya Mr. Andri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti di SATC itu juga sudah disediakan ruangan khusus ya, ruangan khusus ya buat teman-teman yang pengen curhat. Jadi nggak usah malu, nggak usah khawatir, karena nggak semua orang itu yang kelihatannya bermasalah aja gitu ya yang curhat ke SATC. Kadang ada yang memang cuma pengen curhat aja gitu ya Mr. Andri ya. Yes. Jadi teman-teman boleh langsung ke SATC aja atau juga download aplikasi Serunai
Hati. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal aplikasi Serunai Hati, sebenarnya kita bisa mengaksesnya kapan sih, Mr. Andri? Apa mungkin cuma jam kerja aja, atau mungkin cuma malam hari aja, atau mungkin bisa kapan aja diakses? Oke, sebenarnya ini bagus banget pertanyaannya karena kita bisa mengaksesnya everyday ya. Cuman Oh. waktunya memang yang efektif ketika teman-teman mau masuk pada waktu yang efektif ini yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 ya. Oke, Jadi jam teman-teman kerja ya ya. jam kerja. Kemudian nanti pelayanannya di waktu jam itu ya. Teman-teman akan dilayani di jam itu, di jam kerja gitu. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Misalnya teman-teman punya masalah di hari Sabtu misalnya ya, berarti nanti janjiannya di hari kerjanya Senin sampai dengan Jumat. Karena memang kita available di hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Begitu, Mbak Heti. Oke, nah jadi teman-teman diingat-ingat lagi ya kalau nanti teman-teman mau download aplikasi Serunai Hati, mau daftar konseling harus diingat jamnya. Mungkin kalau misalkan mau dibalesnya cepet atau diresponnya lebih cepet gitu ya, itu di jam kerja aja teman-teman. Jadi dari jam 7 sampai jam 4 sore di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Begitu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan. Sebenarnya Siap. kalau aplikasi Serunai Hati itu kayak aplikasi-aplikasi yang lain nggak sih? Kalau yang lainnya kan biasanya aplikasi-aplikasi itu berbayar ya, Mr. Andri. Misalkan kita mau konseling gitu, kita mau bayar, kita mau curhat sama psikolog, kita harus ini ya bayar psikolognya dulu. Betul. Nah, kalau di Serunai Hati harus kayak gitu juga nggak sih, Mr. Andri? Jadi di Serunai Hati itu semuanya bebas ya, free of Free? charge ya. Jadi memang ini Wow. pelayanan untuk mahasiswa UMP, terkhususnya untuk mahasiswa UMP betul. Jadi teman-teman cuman download aplikasinya ya di Android itu cuma 11 MB, tidak lebih gitu. Jadi Oke. itu memang kecil tetapi berguna banget. Nah, ketika teman-teman mengakses itu semuanya tidak berbayar ya. Oke. Dan semuanya free gitu ya. Tapi perlu dicatat teman-teman ketika berkomunikasi di hari-hari efektif ya, dari jam 7 sampai dengan jam 4. Ini yang biar bisa direspon cepat gitu ya. Saya kira itu, Mbak Heti. Oke, teman-teman, jadi gratis ya, ini dicatat nih, gede banget misalnya nih, gratis. Free of charge gitu Ya ya. teman-teman, kalau misalkan mau curhat, mungkin terkendala biaya gitu ya, mau ke psikolog atau mau ke psikiater gitu ya. Kalau ke psikiater sih mungkin terlalu jauh ya, mungkin ke psikolog dulu ya. Ke psikolog mungkin butuh biaya dan lain-lain, itu nggak usah khawatir karena UMP itu sudah menyediakan fasilitas yang sangat luar biasa, yaitu aplikasi Serunai Hati yang bisa diakses teman-teman semua secara gratis ya. Dan juga ini ya Mr. Andri, kalau misalkan psikolognya itu cuma dari dalam UMP atau dari luar juga ada? Nah, ini menariknya di Serunai Hati. Jadi permasalahan teman-teman akan ditangani secara khusus oleh ahlinya di UMP. Oke. Tetapi ketika permasalahan ini begitu dalam dan memang harus melibatkan dari unsur luar, kita sudah ada MOU-nya dengan pihak luar. Jadi memang itu sudah kita planningkan, rencanakan dengan ahli-ahli yang memang khusus di bidangnya. Begitu. Oke, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat ya, harus dicatat teman-teman dan harus di-share ini videonya karena informasi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan psikologi, kemudian permasalahan akademik dan lain itu banyak banget dirasakan oleh teman-teman mahasiswa ya. Seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, banyak banget kasus ya, ada mahasiswa yang sampai bunuh diri mungkin ya dan lain-lain. Itu sangat menyedihkan ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada permasalahan seperti itu terulang lagi di Indonesia. Nah, UMP melalui SATC ini punya komitmen yang sangat luar biasa untuk membantu teman-teman mahasiswa supaya bisa berkonseling secara gratis melalui aplikasi Serunai Hati tentunya. Nah, itu bagus banget kan. Dan teman-teman harus diingat ya. Jadi kalau Serunai Hati punya salam Serunai Hati begini tangannya. Oke. Serunai Hati. Yeay, gitu. Jadi memang untuk mahasiswa UMP khususnya semuanya yang ada di UMP dari D3, D4, S1 begitu. Oke, terakhir nih Mr. Andri, mungkin ada nggak sih harapan dari SATC selaku penggagas nih ya aplikasi Serunai Hati untuk teman-teman mahasiswa di UMP tentunya? Harapannya adalah teman-teman mulai sejak dini sudah mulai menata diri, potensi diri, jangan sampai permasalahan kecil mempengaruhi cara pikir, cara belajar, cara berperilaku. Jadi dengan adanya Serunai Hati ini, teman-teman akan diarahkan untuk menjadi mahasiswa yang mampu mengukir tugu-tugu prestasi di UMP dengan baik. Itu harapannya.
Mantap Sehat sekali. dalam pikiran, sehat dalam hati dan perbuatan, gitu ya. Yeay. Kita salam serunai hati dulu. Serunai hati, Yeay. gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung di-download aja aplikasinya di Google Play Store, dan nanti teman-teman yang pakai Apple gitu ya bisa juga di-download melalui link yang sudah disediakan. Nah, untuk tutorial cara penggunaan aplikasi Serunai Hati sudah ada di akhir video. Jadi teman-teman harus dilihat nih akhir videonya ya, ditonton sampai selesai supaya teman-teman nggak bingung gimana sih caranya buat pakai aplikasi Serunai Hati. Nah, tadi sudah jadi catatan ya teman-teman, untuk aplikasi Serunai Hati ini tidak berbayar alias gratis. Jadi udah buruan, gak usah banyak mikir, langsung aja di download supaya teman-teman ketika kapan aja membutuhkan bisa langsung berkomunikasi dengan konselor-konselor yang sangat luar biasa tentunya dari aplikasi Serunai Hati. Betul. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan Serunai Hati kita kali ini. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung menghubungi ini sosial media dari SATC aja, ada di Ya, kita ada di sini juga, gitu ya. di sini ya, dan juga bisa Dicatat khusus. menghubungi sosial media dari kemahasiswaan UMP juga ada di @kemahasiswaan_UMP. Nah, buat teman-teman semua supaya teman-teman yang lainnya nih yang belum nonton podcast ini bisa nonton juga dan bisa bisa menyebarkan informasi seputar Serunai Hati, bisa langsung di-share aja videonya, dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel kita. Oke, Heti pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam Serunai Hati. Salam Serunai Hati. Yeay, gitu ya.